Hotman 911, yang ini adalah semua para pengacara dari tim Hotman 911, ada dari berbagai daerah termasuk dari Lampung, dari Cirebon, mendapatkan pengaduan ketiga hari ini, yaitu seorang gadis di bawah umur berusaha mencari pekerjaan loker, ya. Akhirnya dia dipanggil datang, dia dari Lampung ya, datang dari Lampung, datanglah dia ke Jakarta karena katanya ada loker pekerjaan, diinapkan di suatu apartemen, ya. Itu kejadiannya kapan? 1 Oktober 2024. Pertama kali? Iya, Pak. 1 Oktober 2024, malam pertama dia di sana disuntik, nggak tahu disuntik apa. Baru besoknya... Enggak, Pak, langsung, Pak. Apa? Itu juga, Pak. Jadi dia nginep 1 malam. Yang nginap 1 malam dulu, kemudian besoknya disuntik, langsung mulailah melayani tamu. Ya. Yang tamu pertama adalah orang Vietnam. Chinese, Pak. Ya, orang apa? Chinese dulu. Kok lu tahu sih? Iya. Apa? Orang Chinese. Oke, tamu pertama. Oke. Apa? Tamu pertama adalah orang Chinese. Benar-benar ini anak di bawah umur 15 diperawanin. Masih berdarah katanya. Berdarah. Dan dia waktu itu tidak mau. Karena memang dia protes terus, ya. Hanya lewat setengah jam kemudian tamu kedua, ya. Tamu kedua orang Vietnam, ya. Kali ini benar gue ya, orang Vietnam juga disetubuhin, dijual, ya. Ya, itu 2. Malam itu ada berapa? 3, Pak. 1 malam 3, ya. Benar-benar biadab ini. 1 malam 3. Yang ketiga orang apa? Orang Indonesia. Jadi 3 laki-laki, cewek ini dijual kepada 3 laki-laki dalam 1 malam, di mana dia pada waktu pertama kali masa dalam keadaan perawan, ya. Kejadiannya di suatu bar di Mangga Besar, ya, di Jakarta, ya, Mangsa di Mangga Besar. Nama pelakunya sudah ada, nama barnya juga ada, ya. Inisial barnya apa nama? Inisialnya? ST, Pak. ST, ya. Apa? Oke, Anda mau aja ST, STA segala ya, oke. Sudah dilapor di mana ini? Di Polda Metro Jaya, Pak. Sudah dilapor di Polda Metro Jaya. Mana itunya? SP2P. Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Subdit Renakta Polda Metro Jaya, yaitu tanggal 15 April. Sampai hari ini belum ada tersangka. Belum, Pak. Jadi kami menghimbau kepada sahabat saya, Bapak Kapolda, Bapak Karyoto, dan juga kepada Bapak Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan juga Kasubdit Renakta agar segera ditangkap. Ada beberapa pihak sebagai pelaku, 1 agennya, 1 yang punya barnya, ya. Ini bar merangkap menyediakan cewek plus atau prostitusi, agar barnya segera ditutup, ya. Sekali lagi kepada Bapak Kapolda Metro Jaya dan juga Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan Kasubdit Renakta, inilah wanita yang dalam 1 malam dalam keadaan masih perawan dijual ke laki-laki hidung belang. Dan saya lupa tadi mengatakan, akibat dari 3 kali disuruh melayani laki-laki hubungan seks, sekarang dia dalam keadaan hamil 8 bulan dari hubungan dari 5 kali. 5 kali ya? Iya, hari pertama 3, hari kedua 2. Jadi 5 kali dia disuruh melayani nafsu laki-laki. Yang pertama masih perawan, yang kedua ketiga dalam 1 malam 3 kali, besoknya 2 kali, dan sekarang dalam keadaan hamil 8 bulan. Nama barnya jelas, nama oknum pelakunya jelas. Kami menghimbau kepada Bapak Kapolda Metro Jaya, ya, agar dalam tempo 2 kali 24 jam segera ditangkap semua pelakunya dan ditutup barnya. Datang dari Lampung jauh-jauh ke Hotman 911. Ini ibunya ya. Oke. Bapak Kapolda lihat nih, tangis ibunya itu datangnya ke Hotman 911. Gimana? Apa? Ada apa? Ibu mau utarakan apa? Buka aja. Ibu dari korban. Bapaknya tukang ikan, Pak, lupa ingatan.
kepada Bapak Kapolda Metro Jaya. Metro Jaya minta diproses dan diadili. Dan saya pengen Pak itu ditutup karena merusak adat bangsa saya. Bapak Kapolda Metro Jaya inilah ibu daripada gadis cilik ini, putrinya dalam keadaan perawan, dijual ke orang Cina, disetubuhi, dijual, kemudian hanya dalam hitungan setengah jam, disetubuhi lagi oleh orang Vietnam, baru kemudian dijual ke orang Indonesia 3 semalam, ya harus melayani laki-laki, padahal dia waktu kerja dijanjikan apa? Dijanjikan kerja di kafe. Kemudian besoknya 2, jadi 5 laki-laki dalam 2 malam, dan sekarang dia dalam keadaan hamil 8 bulan karena disetubuhi tersebut tanpa memakai alat pengaman. Tolong Bapak Kapolda Metro Jaya segera tangkap manusia seperti ini, ya. Tangkap dan penjarakan dan tutup barnya. Ada pertanyaan, silakan. Di sini inisial dari korbannya siapa? Inisial korban siapa? MM. Usianya? SHM. SHM aja Pak. SHM. Ya, ini 15 tahun. sekarang usianya 15 tahun ya. 15. Nah, bagaimana korban ini bisa keluar dari bar itu setelah melayani 5? Oke, katanya dia nangis-nangis minta pulang. Akhirnya Dia kan pulang, ditempatkan di sebuah apartemen bersama agennya di apartemen. agennya itu harus ditangkap. Apartemennya di daerah Mediterania namanya Pak, tapi di daerah Jakarta Barat. Dia berantem dengan agennya karena di situ ada 2 orang dari Lampung, 5 orang sebenarnya, tapi yang 3 bekerja, yang 2 di Lampung sakit. Itu dia berantem, dia melawan akhirnya karena dia mau pulang. Kalau mau pulang suruh bayar denda dulu 2.100.000 Pak. Dia bayar pakai uangnya. Nggak punya. Akhirnya handphonenya yang jadi jaminan Pak, dia pulang. Dia Terus pulang naik Maxim, minta tolong sama orang, dipesankan Maxim ke Serang ke rumah keluarga bapaknya. Yang satu sudah pulang ke Lampung Pak. berarti di apartemen itu ada cewek lain juga. Banyak Pak, banyak, Ternyata korbannya bukan hanya satu. banyak Pak. Selamat datang ke Indonesia. Apalagi pertanyaannya? Bang, bisa langsung disebutkan nama agensinya Bang? Nama apa? Agennya. Agennya tidak pakai nama. Lantas alamatnya sendiri? Ya, itu tadi. Oke. Ya, nama alamatnya aja mana? Alamatnya boleh. Mana? Alamat barnya. Alamat bar ya Pak. Terus mana? Ini Pak, DLT. Di Taman Sari. DLT. Hah? Jalan Finansial. Oke. Inisial barnya S, ya. ST Pak. ST, ya. Pinangsia Taman Sari, ya. Jakarta Barat. Jakarta Barat, ya. Korban ini melamar pekerjaan tahu pekerjaan di bar itu dari mana? Dari Atau Facebook. online? Dari Facebook. Jadi dia lihat di Facebook, dia melamar ada loker, dijanjikan kerja di kafe, berangkatlah dia dari Lampung ke Jakarta. Langsung difasilitasi Pak sama mereka naik travel. Ya dikasih travel, pokoknya, ya. Ternyata, ya mungkin dia tahu masih perawan, langsung dijual ke orang Cina, yang kedua ke orang Vietnam. Katanya dia mengaku pada saat pertama kali dijual ke orang Cina, dia masih berdarah, masih benar-benar masih perawan asli, ya. Yang kedua harinya Pak, orang Vietnamnya balik lagi Pak, minta dia lagi. Oh ya, Iya Pak. dia juga. Jadi orang Vietnam sampai 2 kali. Iya, sampai 2 kali Pak. Itu kejadiannya bulan dan tahun berapa, Bang? Tepatnya Apa? Bulan kejadiannya. Oktober tanggal 2 Oktober 2024. 2 dan 3 Oktober 2024. Tanggal 1 dia berangkat. Ini kenapa baru lapor polisi kapan? Nah, awalnya ibunya lapor ke Polda Lampung untuk kasus hilang anaknya. Ya? Nah, hilang anaknya, kemudian beliau pernah nggak ketemu nih. Nah, akhirnya beberapa hari pulang anaknya ini. Ibunya belum sempat dulu lapor Pak, karena masih didampingi sama PPA. Saat itu anaknya tidak jujur. Anaknya nggak jujur gitu, ketakutan. Tapi setelah anaknya cerita kejadiannya, baru ibunya lapor ke Polda Metro Jaya Pak. Oke. Ini nanti kopi semua Ya Pak. saya akan kirim langsung ke Kapolda Metro Jaya, ya. Dalam hitungan menit. Coba sekarang. Ya, Pak. Sekarang saya kirim, ya. Sekarang Di ya. Ada pertanyaan lagi? Bang, itu pas mengetahui kehamilannya di bulan berapa aja, Bang? Oke. Kan pasti Anda, pengecekannya. ibu tahu putri ibu hamil bulan berapa? bulan 3 ya, berarti. Bulan puasa. Bulan 3 tahun 2025 ya. Hah? Karena dia nggak bercerita,
dapat cerita, tapi saya tuh melihatnya dia menggigil panas dingin. Akhirnya saya bawa ke puskes. Pas di puskes itu dibawa ke rumah sakit Hermina. Ternyata anak saya itu ngalamin sudah hamil 4 bulan. Nah, dia tuh shock karena pikirnya dia menutupin itu nggak bakal ketahuan gitu. Nah, saya baru tahu. Akhirnya saya lapor lagi ke Polda, langsung ke Polda Metro Jaya. Dari samping. 4 bulan. Iya, karena emang dia nggak Jadi tahu. dari Karena samping emang biar dapat polos. semua. Oke, jadi ketahuannya baru pas bulan puasa kemarin ya. Oke, terus ada lagi? Pak, mungkin ada sedikit himbauan dari Lu dari mana Abang sih? sendiri. Rajin banget sih bertanya. Mungkin ada himbauan sedikit dari Bang Hotman sendiri nih, supaya nggak terjadi kasus yang serupa seperti ini, Bang. Bagaimana nggak terjadi pengangguran 170 juta, orang miskin 194 juta. Iya, Ini solusinya, Pak. orang miskin di Indonesia kata menurut Bank Dunia 194 juta. Dan kamu tahu kemiskinan adalah sumber dari semua masalah. Ya, jadi susah dijawab pertanyaan kamu itu. Kau aja jadi presiden. Ada pertanyaan lagi dari Metro, kok diam aja? MNC. Ada pertanyaan? Bang, nanya lagi bang. Apa? Apakah sebelum berangkat anaknya nggak pamit bu? Waktu sebelum berangkat kerja, ibu tahu nggak? Nggak pamit, Pak. Cuman dia ingin membantu keluarga karena Itu orang tuanya tulisan kan lagi sakit. Bu, boleh di kamera nggak bu? Apa? Ini yang Kamerain bu. Iya. Waktu dia pergi merantau ke Jakarta, sesudah dapat pekerjaan, dia tinggalkan alamat apa ditulis itu? Sini. Dibacain. Bacain dulu. Aduh, sedih lihatnya sedih. Coba baca. Saya baca ya. Mama semuanya, Musda kerja, Musda ikut teman Musda. Aduh, namanya disebutin lagi. Ulang ya. Mama semuanya, M kerja, M ikut teman, M janji jaga diri, Mama doain M aja ya, biar M selalu didekatkan orang-orang baik. Insya Allah tiap bulan M kirim uang. Inilah pesan dari seorang anak yang mau merantau. Betul. Pak, mungkin terduga pelaku dari agensi tersebut yang dimaksud inisialnya Pak? Inisialnya Y sama Z. Pokoknya akan ditangkap kau, ya. Y sama Z. Bapak Karyoto Kapolda karena kemiskinan adik saya ini berangkat ke Jakarta. Inilah pesannya kepada ibunya. Mama saya berangkat, ya, nanti dia janji akan membantu ibunya. Umur masih 15, masih perawan ting-ting. Ternyata dijual di suatu bar di Pinang Sia, Mangga Besar. Masih perawan berdarah, disetubuhi oleh tamu pertama orang Cina. Hanya dalam tempo setengah jam disetubuhi lagi orang Vietnam. Kemudian malam yang sama oleh orang Indonesia. Besoknya disetubuhi lagi oleh orang Vietnam yang tamu pertama. Kemudian yang Cina itu juga. Bukan Cina lain. Cina lain lagi. Jadi Bapak Kapolda Metro Jaya, Bapak Karyoto, saya selama ini sangat bangga sama Bapak karena Bapak sangat peka. Setiap ada pengaduan dari Hotman 911, ini orang agen barnya harus segera digerebek, tutup, ya, dan sudah benar-benar melakukan tindak pidana yang sangat serius. Inilah potret kemiskinan Indonesia. Terjawab Sudah terjawab. Nanti namanya tolong samarin ya. Ya, agensinya di apartemen Mediterania daerah mana? Jakarta Barat. Jakarta Barat. Awas ku tangkap kau. Ada nomor kamarnya semua ada, Pak. Nomor kamarnya semua ada, ya. Hotman 911 akan terus mendampingi. Inilah timnya sangat lengkap nih. Dan sekali lagi kepada seluruh rakyat Indonesia, kalau ada orang-orang dari Hotman 911 ya, mengaku dan meminta uang, itu palsu, ya. Saya selalu bilang sama tim kita, you ada bekerja dua. Kayak saya bekerja untuk konglomerat, saya cari duit sebanyak mungkin. Tapi untuk orang susah jangan pernah minta duit. Jadi kalau ada dari Hotman 911 mengaku minta uang, itu berarti palsu. Ya, langsung laporkan ke polisi. Udah ya?